Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Anja Fortuna dan di sebelah saya Nurmela Sahinti. Jadi Dulu sebelum Islam datang, ada dua kelompok besar dari suku Quraisy, namanya Bani Umayyah sama Bani Hashim. Nah, Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim, sedangkan Bani Umayyah adalah keturunan Muawiyah bin Abu Syams. Mereka ini masih satu kakek buyut, namanya Abdul Manaf. Next. Terus mereka ini saling memperebutkan posisi nih. Nggak cuma soal harta, tapi juga soal kekuasaan dan kehormatan di masyarakat Mekah. Kayak memperebutkan posisi yang paling keren gitu. Terus setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, mereka menolak banget nih ajaran Islam karena mereka takut kekuasaannya akan direbut. Tapi setelah peristiwa Fatu Mekah, mereka malah masuk Islam, termasuk Muawiyah, anaknya Abu Sufyan. Terus setelah masuk Islam, mereka malah menjadi pendukung Islam nih, pendukung kuat Islam. Sampai-sampai Muawiyah dipercaya untuk menulis wahyu. Terus dia juga diangkat pas masa Umar bin Khattab untuk jadi gubernur Syria. Jadi dari sini Bani Umayyah itu memiliki kekuatan yang kuat buat mendukung Islam. Terus gimana sih bisa jadi dinasti? Oke, kita flashback dikit. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, pada masa itu umat Islam terpecah belah. Nah, disinilah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun Muawiyah tidak setuju karena merasa pembunuh Utsman bin Affan itu harus dihukum. Sehingga akhirnya terjadilah perang antara dua kubu yang disebut perang Siffin. Nah, di perang ini Ali bin Abi Thalib hampir menang. Cuman pasukan Umayyah ini memiliki strategi yang cerdas dan licik, yaitu meletakkan Al-Quran di ujung tombak. Dan ide ini berasal dari Amr bin As. Hingga akhirnya terjadi perdamaian. Dan pada masa perdamaian ini, Ali bin Abi Thalib posisinya semakin menurun, sehingga putranya Ali yang bernama Hasan mengalah dan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan pada masa ini terjadi pada tahun 661 Masehi, dan masa ini disebut Am al-Jamaah atau tahun bersatunya umat Islam. Nah, dari sinilah pemerintahan pada masa itu berubah, yang awal dari musyawarah, pada pemerintahan itu dibuat dalam bentuk musyawarah, menjadi turun temurun seperti kerajaan gitu. Nah, sekian Dan nanti selanjutnya tentang perkembangan dinasti Umayyah. Next. Oke, halo guys, kembali lagi bersama kami dengan background yang berbeda. Nah, kami di sini akan menceritakan perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Seperti kami ceritakan sebelumnya, dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, dinasti ini sangat berperan penting dalam perkembangan Islam sampai ke berbagai wilayah dan menciptakan peradaban yang baru. Hingga itu kayak termasuk keren banget gitu loh. Nah, di sini kami akan menceritakan khalifah-khalifah yang berperan penting dalam dinasti ini. Nah, yang pertama ini adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Khalifah bin Abu Sufyan ini merupakan khalifah pertama pada dinasti Umayyah. Nah, beliau ini tuh menitik fokuskannya tuh semacam menciptakan pemerintahan yang rapi dan teratur. Yang pertama ini adalah Dilam al-Hijabah. Dilam al-Hijabah ini beliau itu semacam memberikan pengawal pribadi kepada khalifah agar tidak ada terjadinya pembunuhan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kedua adalah Diwan al-Barid.
Diwan Al-Bari ini beliau itu semacam membuat kantor pos gitu yang pada zaman dahulu agar bisa saling mengirimkan surat. Yang ketiga ini adalah Diwan Al-Khatim. Diwan Al-Khatim ini semacam memberikan stempel resmi pada suatu dokumen agar tidak ada namanya dokumen surat-surat atau dokumen palsu. Nah, dan terakhir ini adalah Sohibul Kharaj. Sohibul Kharaj ini beliau itu semacam mengumpulkan pajak dari berbagai wilayah, lalu dikirimkan ke pusat dan dilaporkan kepada khalifah. Nah, yang ini adalah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, yang kedua ini adalah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa ini negara itu sangat kacau, namun beliau mampu menciptakan kembali atau menyatukan kembali umat Islam. Nah, gebrakan paling besarnya itu adalah beliau meresmikan bahasa Arab pada masa itu. Nah, untuk melupakan bahasa-bahasa asing pada itu seperti bahasa Romawi atau Prancis. Nah, lalu beliau itu menciptakan sebuah mata uang baru seperti dinar, dirham, dan fulus. Dan yang ketiga adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini semacam menitikfokuskan pembangunan di dalam atau di luar negeri. Nah, salah satunya itu beliau menciptakan sebuah panti asuhan untuk anak-anak yatim. Itu. Selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, khalifah ini dia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijak. Nah, dia juga menghapus sistem kelas sosial yang mana yang membeda-bedakan Muslim Arab dan non Arab gitu. Jadi dia yang menghapuskan sistem itu tuh. Terus yang lebih kerennya lagi, khalifah ini dia membukukan hadis yang karena waktu itu tuh ulama itu banyak yang gugur di medan perang. Terus dia juga karena banyak hadis-hadis palsu ini tuh untuk menjaga ajaran agama Islam. Yang terakhir ada Hisham bin Abdul Malik. Nah, khalifah ini tuh menjaga agar agama Islam itu tidak terpecah belah. Dia yang mengatasi segala macam konflik untuk tujuannya itu agar agama Islam ini tetap bersatu dan tentram. Nah, yang terakhir ada peninggalan peradaban di era dinasti Maya. Yang pertama itu ada Masjid Agung Damaskus. Yes. Yang kedua ada Istana Amrah. Dan yang terakhir ada Kubah. Yang terakhir ada peninggalan pada masa dinasti Maya. Yang pertama itu ada Masjid Agung Damaskus. Yang kedua ada Istana Amrah. Yang ketiga ada Kubah As-Sahra. Jadi gitu teman-teman.